Dosen Biblika STT Misi Tuayan Semesta. Ibu Ima adalah seorang psikolog Maranatha Bandung dan Christian Counseling STT Tiranus Cihanjuang Bandung. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke, terima kasih. Saya akan share screen langsung dan kita akan mulai. Iya, Bapak Ibu semua, Pak Sutri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kepada semua pengurus Kana Couples ya. Kita patut mengucap syukur. Kenapa? Karena beliau-beliaulah yang mencermati situasi seluruh anggota Kana Couple menurut pemikiran saya sampai terwujudnya acara ini ya yang bertemakan mertua bijak begitu. Ya. Nah, sebutan mertua pertama-tama kalau kita ngomong mertua sepertinya itu hanya ada di pernikahan gitu ya. Hanya ada di pernikahan. Jadi kalau kita ngomong mertua berarti yang paling dekat adalah pernikahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, karena hanya ada di pernikahan dan ini merupakan dasar dari adanya sebutan mertua, kita mulai dasari dengan pernikahan dulu. Ya. Gini, Bapak Ibu, kenapa begitu? Kalau kita ini misalnya sakit kepala, begitu ya, sakit kepala. Apa yang kita lakukan? Kita langsung minum obat sakit kepala? Bisa, ya. Tapi belum tentu loh. Sakit kepala itu karena memang sakit kepala, begitu ya. Belum tentu kan? Siapa tahu giginya bolong, ya. Giginya bolong sehingga sakit kepala, begitu. Jadi kita mau coba lihat dari gambaran dasarnya daripada mertua bijak ini, ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong dengan pernikahan, maka sebentar, ini kok nggak jalan. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Udah. Oke, ya. Ini adalah dasar pernikahan yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Awal mula pernikahan. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Ini dulu kita waktu masuk pernikahan kan angan-angannya gitu bagus indah begitu ya. Nah, kita lihat coba. Yang saya garis bawahi dan saya cetak bersatu begitu. Ini maksudnya apa di dalam Perjanjian Lama bersatu? Nah, maka dia berasal dari dabak. Nah, ini bahasa Ibrani. Nggak usah dihafalin, yang dihafalin artinya dabak itu seperti apa. Ini lebih urgen begitu ya. Dabak ini artinya melekat dengan erat. Jadi laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Artinya ini adalah kata kerja, Bapak Ibu. Ya, kata kerja. Kata kerja untuk apa? Kata kerja untuk melekat dengan erat. Jadi seperti ada lemnya, gitu. Lem Alteco begitu ya. Kalau sudah nempel begitu, tidak bisa dilepaskan. Bisa sih sebetulnya.
tapi akan membawa kerusakan dari kedua sisinya. Begitu ya. Nah, di dalam istilah dabak ini juga terkandung adanya unsur kesetiaan dan pengabdian. Jadi pasangan suami istri ini perlu didasari dengan adanya kesetiaan dan pengabdian. Begitu ya. Ada loyalitas dan kasih sayang. Ya, saya tidak perlu loyalitas dan kasih sayang, Bapak Ibu pasti sudah ngerti. Ya, nah, kemudian kita lihat coba pernikahan yang ada di gambar ini. Ya, kita idealnya kan kita melihat laki perempuan, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, gitu ya. Sama-sama dua. Tapi kita lihat di sini orang tuanya laki-laki ini cuma tinggal mamahnya doang. Ya, tinggal mama doang. Ada saudaranya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau tadi, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, artinya dia harus sepertinya ada batas paling enggak minimal bahwa kesatuan itu terdiri dari suami dan istri. Padahal kalau kita lihat di sini, orang tua dari perempuan, laki-laki dan perempuan ini, ya, tante-tante dan om-om ini, orang tuanya perempuan, itu kadang-kadang di dalam pernikahan masih ada andilnya. Demikian juga mamahnya si laki-laki ini, ya, biasanya ada andilnya. Belum lagi kalau ada saudaranya. Ya. Di sini kita mau melihat apa? Bahwa walaupun laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya serta bersatu dengan istrinya, maka ada bawaan dari laki-laki dan dari wanita ketika dia bersatu. Bawaan apa? Bawaan dari latar belakang. Ya, latar belakang keluarga gitu ya. Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan pernikahan yang sudah dibentuk, yang baru dibentukin. Nah, sekarang kita mau lihat dasarnya. Ya, kita mau lihat dasarnya ini supaya kita tahu kita ini kan orang percaya semua ya, betul ya, Bapak Ibu Pak Sutri ya. Kita ini semua orang percaya gitu. Saya lebih senang memakai istilah orang percaya daripada orang Kristen ya. Itu alasan, tapi itu tidak perlu dibicarakan, tidak perlu dibahas. Tapi orang percaya ini yang penting. Ya, kita semua orang percaya. Kalau kita semua orang percaya, kita akan melihat dasar yang sama dari orang percaya. Apa itu? Jelas firman Tuhan. Kalau kita tadi lihat perjanjian baru, perjanjian lama, coba kita lihat sepintas. Bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, perjanjian baru kita ambil dari Matius 19 ayat 5. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kok sama? Kok mirip? Gitu. Ya. Artinya bersatu ini apa dulu? Kita lihat coba, bersatu. Bersatu ini bahasa Yunaninya kolao gitu ya. Artinya apa? Menggabungkan diri dengan cepat dan kuat. Nah, ini juga kata kerja Bapak Ibu. Sama seperti tadi ya, perjanjian lama. Menggabungkan diri dengan cepat dan kuat. Menjadi melekat, menjadi satu. Ternyata definisi perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Ya, sama. Nah, oleh karena itu kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya memang penulis-penulis dalam perjanjian baru ini kan orang-orang kebanyakan mayoritas, terutama ini ya, Matius ini ya. Matius 19 ayat 5 yang dikarang oleh Matius, jelas dia orang Yahudi banget. Ya, orang Yahudi banget. Jadi dia juga selalu ingat akan perjanjian lama. Sehingga ide dari perjanjian lama kemudian ada di situ. Makanya kita lihat bahwa Yesus sangat banyak mengutip perjanjian lama. Karena itu kita tidak boleh juga melupakan perjanjian lama. Dan sekarang ternyata terbukti di sini ya, perjanjian lama dan perjanjian baru saling menguatkan.
begitu ya, bersinergi. Nah, kita mau lanjut. Matius 19 ayat 6 ayat berikutnya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, ini gambarannya dipersatukan Allah itu seperti itu ya, seperti luku begitu apa ini? Pengikat sapi kanan dan kiri, mempersatukan supaya apa? Supaya bekerja bersama-sama, sinergi juga. Jadi kalau suami istri ya misalnya normal begitu kalau bekerjanya bersama-sama ya. Pedomannya satu, yaitu firman Tuhan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa begitu? Karena orang percaya. Ya karena orang percaya itu. Nah, kemudian ini menggambarkan begitu ya, menggambarkan bahwa orang percaya ini memiliki dasar keutamaan sebagai orang percaya itu kebergantungan kepada Allah, kebergantungan kepada firman Tuhan. Mau tidak mau seluruh kehidupan orang percaya ini, orang menikah ini, maka harus disinkronkan dengan firman Allah. Kenapa harus disinkronkan? Karena memang itu dasarnya orang percaya. Jadi kalau orang percaya, dasarnya firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya, mau tidak mau, karena sudah bilang orang percaya, sudah mengaku sebagai percaya, ya, mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan satu-satunya bertahta di dalam hati kita, masuk, kita terima, kita undang, dan itu menjadi menjadi acuan utama di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, ini dari sini maka kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam pernikahan begitu ya, maka ini bisa timbul macam-macam sebab ya, timbul macam-macam sebab. Bisa ketegangan problema itu terjadi dalam segala macam segi. Dalam segala macam segi, mau yang kita anggap remeh ataupun mau yang kita anggap penting begitu, tapi tetap sama ya. Problema itu bisa terjadi. Karena itu kita sebagai orang percaya memang konsep kita, landasan kita firman Tuhan, nggak boleh dilupakan ya. Jadi kalau ada problema, lihatnya firman Tuhan. Ada problema, ingatnya firman Tuhan. Ada problema, bacanya firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa, itu kita ikut. Nah kadang-kadang gini Bapak Ibu, ya, firman Tuhannya ngomongnya jelas, tapi kan kita kadang-kadang nggak mau ikut ya. Ya, kita merasa aku bener kok gitu. Aku bener, kenapa aku harus ngalah gitu ya. Aku lebih tua kok, kenapa aku harus ngalah gitu ya. Aku kan lebih banyak makan asam garam sebagai mertua ya. Kenapa aku harus ngalah? Kan mereka ini belum banyak mengalami kehidupan berkeluarga, pengalamannya masih sedikit begitu ya. Jadi mereka harus mau tak bimbing begitu, mau tak ajarin. Nah, seringkali maka itu menjadi salah satu timbul masalah yang banyak dan kadang-kadang ruwet. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus kembali ke dasarnya. 1 Korintus 6 ayat 7 berbicara begini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain ya telah merupakan kekalahan. Nah, ya Bapak Ibu, Pak Sutri, semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adanya saja perkara di antara kamu ya, di antara kamu ini jamak ini bentuknya ya, artinya di dalam kehidupan orang percaya. Ya pasti termasuk di dalam kehidupan relasi mertua dan menantu, itu sudah pasti begitu ya, karena sama-sama orang percaya ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Nah Bapak Ibu, ini perlu kadang-kadang kalau kita teringat ayat ini, kita bisa berpikir begitu, wah, ini kalau ada perkara di antara saya, perkara ini perkara apa saja,
Ya, di Alkitab katakan begitu ya. Pokoknya perkara yang menyebabkan perselisihan, problema yang menyebabkan tidak damai begitu, wah berarti aku kalah. Nah gimana? Padahal kita kan kepengennya kita sebagai orang percaya, kita umat pemenang gitu. Ya toh? Nah, kita ingat ayat ini. Jadi, wah kalau gitu perkaranya ini kita kecilkan aja lah. Nggak usah pakai nggak usah pakai tegang-tegangan begitu ya. Ngomong baik-baik begitu. Misalnya seperti itu. Ya. Terus diteruskan ayat 1 Korintus 6 ayat 7 ini menarik Bapak Ibu. Katanya begini, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ini kan aneh firman Tuhan ini. Aneh ya. Ketidakadilan kok lebih suka harus diterima begitu ya. Ini kata-kata tidak lebih suka ini kita bisa bayangkan begini. Enggak kok Pak Andreas. Aku siap kok menerima tidak adil ya siap. Tapi kata tidak lebih suka ini lebih lagi begitu loh. Kamu melakukan 7, mbok coba 10 gitu. Ya, sepertinya agak mau menderita Pak, dibuka mute-nya, Pak. mute. Oke, share screen saya ulangi. Ya, oke, thank you. Terima kasih. Kadang-kadang nggak sadar mungkin ini tadi connect-nya nggak bagus ya, terus jadi ke-mute gitu. Terima kasih. Nah, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih lagi suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih lagi suka dirugikan? Wah, ini aneh. Ya, aneh. Tetapi Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, termasuk saya juga, ini harus kita terima. Ini firman Tuhan. Ya, dasar kita sebagai orang percaya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini kebetulan ayatnya ada di perjanjian baru yang kita pakai. Nah, kemudian lanjut dulu ya. Bahannya saya selesaikan dulu. Bentar. Oh, ini harus diklik ya. Nah, oke, ini tadi dipersatukan itu berarti diikat bersama-sama oleh Tuhan, artinya supaya kita suami istri ini bisa bekerja sama, gitu ya. Lanjut. Amsal 16 ayat 21 yang tertera di dalam e-flyer kita mengatakan begini, orang yang bijak hatinya disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ya, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Wah, bagaimana ini? Bijak ini kok disebut berpengertian? Ini bagaimana? Bapak Ibu gini, kalau kita melakukan langkah-langkah bijaksana itu jangan diartikan bijaknya menurut dia gitu ya. Kalau bijak sini, bijaknya menurut saya gitu ya. Nah, gimana kalau bijak situ? Bijak situ menurut orang lain, bukan begitu ya. Nah, tetapi ketika kita melakukan langkah bijak, apakah mungkin kita mengambil langkah yang kita anggap bijak menurut firman Tuhan ya, tentu ya dasarnya. Apakah mungkin tanpa kita berpengertian lebih dulu? Mungkin enggak. Jadi kita bisa mengambil langkah bijak tanpa kita mikir dulu, tanpa kita memahami dulu masalahnya. Mungkin enggak? Sepertinya enggak ya. Enggak bisa. Kita harus mikir. Contoh seperti ini. Balik lagi lah.
Tadi contoh yang gampang supaya tidak usah banyak-banyak contohnya. Saya sakit kepala, saya minum obat sakit kepala, langkah cepat. Tetapi kalau saya mau berpikir dulu, ini sakit kepala saya ini sebabnya apa ya? Apakah betul memang saya sakit kepala, atau saya sakit gigi, atau mungkin saya belum makan, gitu toh? Ya, kalau kalau belum makan ya makan, nanti sakit kepalanya hilang, ya. Ya, saya beberapa kali pernah mengalami hal itu. Wah, nggak enak kepalanya, tapi ternyata saya perlu makan. Begitu. Setelah makan ya sakit kepalanya hilang, bisa mikir bisa mikir normal lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan atau kita mengambil langkah bijak, didahului atau didasari dengan pengertian. Nah, karena itu orang yang bijak hati disebut berpengertian. Ya, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Bijak ini di dalam Amsal ini bahasa Ibrani, ini artinya cakam. Apa artinya cakam? Ini proses belajar yang terus-menerus tanpa henti, Bapak Ibu. Nah, sekarang makin jelas ini. Kalau kita mau menganggap atau kita mau dianggap kita bijak, maka harus ada proses belajar di dalam diri kita yang terus-menerus tanpa henti. Sampai kapan? Sampai kita nomor urut kita nyampe dan dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi terus belajar itu terus, ya, tidak ada hentinya. Ya. Nah, proses belajar itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Artinya pengalaman ikut ambil bagian di dalam proses belajar kita. Pengetahuan ikut ambil bagian juga di dalam proses belajar itu. Oleh karena itu tadi saya bilang, bijak ini tidak bisa lepas dari proses mencoba mengerti dan mencoba memahami lebih dulu. Gitu. Ya. Nah, karena itu kalau kita tahu bahwa ini perlu proses belajar, kita perlu belajar terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Ini pengetahuan apa? Kalau ini ada di dalam Alkitab, bahasa Ibrani, pengetahuan yang dimaksud mesti firman Tuhan, tidak mungkin yang lain, gitu kan? Oh, konteksnya seperti itu di dalam kerangka firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita kepingin jadi mertua yang bijak, ya kita belajarnya dari firman Tuhan, dari dasarnya firman Tuhan. Ya, aku sudah belajar firman Tuhan, Pak. Pak Andreas, jangan ngomong begitulah, gitu. Aku sudah belajar firman Tuhan, Bapak Ibu gini. Kalau kita belajar firman Tuhan, kadang-kadang kita masih bisa lupa ya, masih loh. Masih, kadang-kadang kalau suasana tidak memungkinkan problema terjadi, begitu ya, kita lupa kadang-kadang firman Tuhan. Yang keluar apa? Kamu berani-beraninya, dan lain-lain gitulah, nggak usah diterusin. Ya, nah ini maksud saya itu seperti itu. Ya, jadi belajar terus-menerus dari firman Tuhan. Untuk belajar terus-menerus dari firman Tuhan, terus firman Tuhan itu fungsinya apa kalau begitu? Ya, fungsi Tuhan ini fungsinya apa? Kita mau lihat satu ayat. 2 Timotius 3 ayat 16, ini pasti banyak yang hafal. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk mengajar. Ya, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita mengacu dan mendasarkan diri pada firman Tuhan adalah ini. Ya, coba kita lihat secara singkat ya, sebelum kita masuk acara selanjutnya. Ilham itu apa? Yang dimaksud 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini maksudnya diinspirasikan oleh firman Allah. Di situ istilahnya itu memakai ada kata Allah, ada kata roh. Jadi inspirasinya itu dari roh Allah, begitu. Artinya dari firman Allah sendiri. Jadi firman Allah itu menginspirasikan. Allah menginspirasikan melalui firman Allah, ya,
melalui firman yang kita baca, kita punya untuk menjadi bekal kita, landasan kita. Ya, dan itu menguntungkan, disebutkan. Mengapa menguntungkan? Nah, kita lihat. Bermanfaat itu kata sifat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau bermanfaat itu kalau kita diinspirasikan oleh Roh Allah, kita belajar dari firman Allah, itu bermanfaat. Itu sifat, bermanfaat bagi sifat. Ya, sifat kita itu mengalami pembaruan terus begitu. Ya, sifatnya yang penting. Ya, nah kemudian firman-Nya itu menguntungkan, berguna untuk apa? Ini di sini dikatakan berguna untuk mengajar, di situ dikatakan apa maksudnya? Mengajar. Ya, mengajar di sini singkatnya ya, menginstruksikan itu memberi petunjuk-petunjuk, memberi petunjuk pelaksanaan. Ya, gitu ya. Kemudian menginformasikan apa? Memberitahu, ini loh ada ini gitu ya. Melatih, apa itu artinya? Membiasakan diri. Ya, melatih itu membiasakan diri. Ini singkatnya begitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen ada jelasnya, ada lebih lengkap di dalam YouTube saya, Bapak Ibu bisa buka langsung. Ya, itu ada di Bapak Ibu bukanya, cari yang Matius 28. Nanti di situ ada ajar. Nah, ini seperti ini, ajar, instruksi, informasi, melatih. Itu lebih lengkap ya. Tapi waktu tidak memungkinkan kita untuk justru ke sana ya. Kita justru poin berikutnya menyatakan kesalahan, menegur. Ya, firman Tuhan itu menegur, tapi bukan hanya menegur, memberi jawab. Ya, ini seperti yang kita baca. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, ya, menegur dan memberi jawab. Menguji melalui firman-firmannya. Kamu lihat nih, firman yang lain juga seperti ini. Ya, ada ini. Kita jadi ingat, oh iya ya, gitu ya. Seperti 1 Korintus 6 tadi ayat 7 gitu ya, dikatakan ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Aku nggak mau kalah, aku mau jadi pemenang. Kalau gitu apa? Kalau gitu masalah ini tidak boleh jadi ketegangan, tidak boleh jadi problema. Begitu ya. Nah, memperbaiki kelakuan apa? Ini menarik. Memperbaiki kelakuan itu tujuannya untuk meningkatkan karakter dalam kehidupan. Hidup kita maksudnya. Jadi firman Tuhan ini berguna untuk memberi petunjuk supaya kita ini karakter kita itu terus menjadi sesuai dengan firman Tuhan, lebih sesuai dengan firman Tuhan, lebih sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu terus, ya. Nah, jadi memperbaiki kelakuan, meningkatkan karakter ini biasanya kalau kita merenung loh Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu kadang-kadang kita bisa kepikir, iya, aku salah ini, tidak boleh gitu. Firman Tuhan bilang, kok kenapa aku ngelakuin sebaliknya. Nah, kemudian dengan pengetahuan itu karena kita belajar terus kita bertumbuh. Ya, makin bijak. Begitu ya. Karena makin sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian mendidik. Nah, mendidik ini seperti melatih anak kecil, Bapak Ibu. Ya, kata-katanya itu artinya seperti itu. Dia itu diambil dari kata paidia gitu ya. Itu artinya itu melatih seperti anak kecil gitu. Memberitahu, ya, memberitahu sesuai petunjuk. Melatih seperti anak kecil gimana? Bapak Ibu mesti masih ingat waktu anak-anak kita masih kecil ya, dikasih tahu, jangan lari-lari, nanti jatuh, bentar lagi lari lagi. Ya toh, jangan lari-lari. Iya, mah gitu. Berhenti sebentar, lari lagi. Kenapa? Pengen lari dia. Ya toh. Nah, ini seperti itu. Terus berulang-ulang supaya apa? Supaya ingat. Supaya apa? Supaya berubah. Nah, coba kalau Bapak Ibu dulu waktu anak kecil, ini contoh, kalau anaknya pegang pisau nih, masih kecil umur 3 tahun, kira-kira Bapak Ibu milih mana? Milih berkata dengan terkejut, hati-hati pisau. Atau Bapak Ibu berkata dengan lemah lembut, yang kamu pegang itu apa, nak? Gitu kan? Atau siapa namanya begitu? Ini mah, dia pasti bangga, merasa dianggap berpihak pada dia, mamahnya. Ini apa? Coba-coba, mama lihat, tak jelasin, misalnya seperti itu ya.
Kemudian dia dengan senang rela hati memberikan ke mamahnya. Kenapa? Dia percaya ke mamahnya masalahnya. Ya, yang selalu memberitahukan kepada dia, memberi petunjuk-petunjuk. Itu kan pilihan. Nah, demikian juga mertua bijak. Ya, Bapak Ibu mau pilihnya cara yang mana begitu? Firman Tuhan sudah bilang loh ya, perlu dengan lemah lembut begitu ya. Nah, itu firman Tuhannya. Nah, kemudian jadi arahan-arahan di sini Bapak Ibu semua berdasarkan firman Tuhan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Wah, ini dalam kebenaran. Kita ingat ya, ini dalam kurung ini dari Yohanes 17 ayat 17 ini. Ya. Pengakuan Yesus ketika berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini satu pengakuan Yesus sendiri terhadap firman yang sebetulnya dia kan juga firman begitu, tapi dalam posisi dia sebagai Yesus, sebagai anak, dia mengakui dengan iman dia, dengan kepercayaan dia, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini landasan kita loh. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau mau tahu kebenaran, lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar lagi terus menerus gitu ya, seperti yang tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lihat coba, kenapa harus firman ini jadi kebenaran? Karena firman ini yang menjaga hati kita. Ya, firman ini yang menjaga hati kita. Dari situ terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini adanya di Amsal 4 ayat 23. Ini senada dengan Lukas 6:45, Bapak Ibu. Nah, ini pasti lebih familiar. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Begitu ya. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, jadi pertanyaan sebetulnya, apa betul toh? Yang aku omongkan itu mesti meluap dari hati. Wah, enggak kok, aku jujur aku enggak begitu. Tapi firman Tuhannya ngomong begitu. Ya, firman Tuhannya ngomong begitu, Bapak Ibu. Ya, semua yang dikasih Tuhan. Orang baik mengeluarkan barang yang baik. Baik dalam arti apa? Baik dalam arti moral, baik dalam arti karakter, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini asalnya kata sifat ini. Ya, baik ini orang yang baik ini kata sifat itu diambil dari agathos, itu sudah pasti kata sifat dalam arti moralnya, karakternya. Jadi moral dan karakter kita terus dibangun, terus berkembang menurut pengalaman dan pengetahuan kita ya, belajar terus-menerus tadi dari firman Tuhan untuk apa? Untuk kita menjadi lebih bijak. Supaya apa? Supaya apa yang meluap dari yang diucapkan dari mulut kita itu meluap dari hati kita, itu hati yang baik. Nah, hati di sini kalau dalam bahasa aslinya itu dari jantung. Jantung di dalam kebudayaan Yahudi dan Israel sampai saat ini, jantung merupakan pusat kehidupan. Nah, itu pusat kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ada dikatakan kardia di situ ya, itu artinya jantung. Nah, ini berarti pusat kehidupan. Artinya begitu ya di dalam tata bahasa dan budaya abad orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi dan Israel sampai sekarang. Nah, kemudian kalau meluap dari hatinya, berarti hati kita harus dipenuhi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya yang meluap firman Tuhan kan gitu. Menurut ayat ini, ya Lukas 6:45. Kalau hati saya isinya firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Nah, sekarang kalau yang keluar dari firman Tuhan ngajarin kita marah nggak puguh nggak gitu. Enggak kan pasti? Enggak pasti. Tapi kadang-kadang kan kita bisa marah nggak puguh ya. Ya, marah nggak puguh gitu, nggak karena kita mungkin belum makan begitu ya, lapar jadi emosi kita meningkat begitu ya, nggak mikir lagi, nggak ingat firman Tuhan, ceplos saja gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu problema di dalam menantu dan mertua itu ya, sebagai mertua. Kemudian karena itu berarti firman Tuhan yang ada di dalam hati kita
Itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Gini, ada ayatnya 2 Korintus 4 ayat 6 bilang begini. 2 Korintus 4 ayat 6 bilang begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Gitu katanya ya, firman Tuhan. Ia yang juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, firmannya bercahaya, keluar. Ya, keluar. Jadi yang keluar apa? Firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, emosinya di mana? Emosinya di bawah firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Marahnya di mana? Marahnya sudah dikuasai firman Tuhan. Marahnya enggak keluar jual gitu tanpa ini ya, dengan emosi begitu ya. Nah, ini dikatakan. Nah, karena itu supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang apa? Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Wah, ya. Jadi hati kita kalau dipenuhi firman Tuhan, maka itu memancarkan bercahaya dari dalam hati kita keluar. Yang keluar otomatis firman Tuhan. Itu yang adanya di dalam firman Tuhan, yang keluar firman Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Makanya kita sebagai orang percaya ini di dalam relasi kita mertua dan menantu, jadi mertua bijak, kita perlu loh isi hati kita ini penuh-penuh dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya keluar firman Tuhan. Belajar terus ya, bisa lupa, tapi belajar lagi. Lupa, belajar lagi. Tadinya seperti mengajar anak kecil, terus belajar. Supaya apa? Supaya ingat, supaya berubah. Diingatkan terus berkali-kali. Karena itu, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan suara Tuhan, dengan firman-Nya, kata-katanya. Gitu. Tidak ada ya setiap minggu Tuhan menajamkan pendengaranku sebagai seorang murid. Ada toh? Setiap hari adanya, ya bukan setiap minggu. Ya, jadi selalu, ya selalu begitu. Sehingga Bapak Ibu kita ini sekarang orang-orang percaya yang paham bahwa yang pernah disampaikan oleh Paulus ini satu hal yang penting yang aku sampaikan kepada kamu, ya apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus itu ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya apa? Artinya sesuatu yang penting, yang utama, yang nomor satu. Harus terima Yesus, percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Setelah itu isi firman Tuhan supaya yang keluar gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus seperti itu. Ya, ini nanti kalau Bapak Ibu mau buka YouTube saya ini ya, kodenya ini. Di situ ada ya. Nah, Bapak Ibu saya cukupkan sampai sekian dulu ya materinya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin lebih memperjelas dari materi-materi. Batasan kita jelas ya tadi ya. Ya, semoga sudah jelas semua. Oke, silakan. Apakah ini moderator akan menjembatani kita? Silakan. Wow, luar biasa firman Tuhannya hari ini. Dahsyat. Dahsyat, sangat memberkati. Terima kasih buat Bapak Andreas ya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh diberkati sekali. Ko Miming bagaimana? Sangat diberkati banget ya. Sangat diberkati. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita yang di rumah yang merasa diberkati, lambaikan tangannya. Haleluya. Mungkin di antara kita yang di rumah mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa diisi di kolom chat yang tersedia di HP kita masing-masing. Oh oke, kok ini ada pertanyaan. Nah, Pak Andreas dan Ibu, boleh ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menangani menantu yang keras kepala?
Nah, boleh dijawab ya, Bapak Andreas, Ibu. Saya jawab singkat ya. Nanti Ibu, ini bagian Ibu nih sebetulnya. Jadi saya coba inilah, menurut pemikiran saya gini. Mantu yang keras kepala munculnya dari mana? Ya, munculnya dari mana menantu yang keras kepala? Masa tiba-tiba dia keras kepala? Ya, nggak mungkin toh. Ya, nggak mungkin gitu. Ya mesti ada sebabnya. Kenapa keras kepala? Apakah dulu waktu diambil oleh anak ibu atau anak bapak, keras kepala tetap diambil? Rasanya nggak mungkin. Ya rasanya nggak mungkin. Nah, tapi gini, kita samakan persepsi dulu ya. Ini, menantu ibu bapak harus sebagai orang percaya, kita sebagai mertua juga orang percaya. Jadi dasarnya sama, nanti kita pakai firman Tuhan yang sama, maka nyambung. Begitu ya. Nah, dari saya gitu dulu. Bu Ima, silakan disambung kalau ada yang silakan. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Kalau boleh saya tanya, keras kepalanya itu beri contoh deh. Kenapa kok keras kepala? Apa udah digigit berapa kali digigit? Ya, menyangkut apa keras kepalanya? Menyangkut diberitahu oleh si ibu mertua atau menyangkut diberitahu sama suaminya? Mungkin saya pengen sedikit spesifik supaya jawabannya tidak salah gitu. Nah, sambil nunggu mungkin penjelasan, mungkin kalau ada pertanyaan, memang sudah diberikan kesempatan oleh Pak Handoyo. Terima kasih Pak Handoyo untuk usulan memberikan pertanyaan lewat Japri kami, Japri saya atau Japri Bima begitu. Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung, Bapak Ibu bisa pakai komentar, teman saya atau tetangga saya itu begini gitu ya, bisa begitu ya, enggak apa-apa. Oke Pak, nanti ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana memberitahu menantu yang cuek mendisiplinkan cucu? Cuek dia mendisiplinkan cucu. Bagaimana caranya, Pak? Ya, ini juga langsung Bu Ima aja dah. Ya, langsung Bu Ima aja. Kalau yang tadi, yang keras kepala tadi nggak ada sambungannya? Belum nulis lanjut mungkin. Menantu yang keras kepala tadi ada kelanjutannya nggak? Tadi saya Bu, cuma itu aja bagaimana menangani menantu yang keras kepala. Jadi maksudnya di sini Bu untuk dikasih tahu nggak mau nurut gitu loh Bu. Menurut kalau ini kan kalau menurut saya mah benar gitu Bu. Begitu. Jadi dia mempunyai prinsip sebenarnya menurut dia benar, sedangkan mertuanya mengatakan itu tidak benar gitu Bu. Jadi ini seperti ya untuk misalnya langsung bisa diterapkan ke masalah mendidik cucu itu tadi ada pertanyaan kedua, bagaimana mau memberitahu menantu yang cuek mendisiplinkan cucu? Ya, tidak terlalu sama sih. Kadang-kadang pola pengajaran, cara mendidik mengajar anak dari sang menantu, ini yang menantu perempuan? Iya. Atau jadi anak si cucu teh dari anak laki atau dari anak perempuan? Bagaimana Bu? Suaranya saya jauh ya? Suara saya jauh? Sudah. Ya. Cucu ini bagi si mertua dari anak laki-lakinya atau dari anak perempuannya? Ya mungkin Ibu bisa dua-duanya deh Bu. Mungkin Oke deh, saya jawab netral aja kalau begitu ya. Nah, sebentar saya mau ini supaya kita juga jawabnya tepat guna, Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti kirim pertanyaan yang spesifik begitu ya, supaya jawabannya juga spesifik begitu, enggak loh maksud saya enggak begitu kok jawabnya Bu Ima sama Pak Andreas ke sana gitu. Kenapa? Karena pertanyaannya terlalu umum. Jangan bikin terlalu umum, bikin spesifik itu yang dialami sehingga jawabnya kita langsung tepat guna. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk silakan Bu Ima. Iya. Karena setiap orang sebenarnya
mereka dibesarkan dari latar belakang yang berbeda, dipertemukan dalam satu mahligai namanya pernikahan. Dan di situ tadi dikatakan bersatunya ini, mereka bersatu, ini merupakan kata kerja. Saya ingin sedikit menyoroti di bersatu bahasa Indonesia, baik di kolaonya ataupun di dabaknya, dua-duanya merupakan satu kata kerja. Artinya kesatuan ini adalah sesuatu yang diusahakan, yang dilakukan, yang dikerjakan. Merupakan satu proses yang berlanjut. Ini bersatunya antara suami dan istri, itu merupakan satu proses. Artinya dari berbagai macam latar belakang laki dan latar belakang perempuan harus dipersatukan melalui satu proses dinamika kehidupan. Nah, dalam proses dinamika kehidupan ini aja udah satu proses yang kadang-kadang nggak cocok, diintervensi oleh maksudnya si mertua. Pasti seru dan heboh. Ya, jadi ada baiknya kalau seperti ini, saya tadi bertanya juga, ini dari anak laki atau anak perempuan? Karena anaknya itulah jembatan antara mertua dan menantu. Dia harus bisa menjembatanin. Mam, sebentar, maksudnya begini. Maksud istri saya atau maksud suami saya itu begini. Sehingga ada komunikasi yang enak, lancar, yang tidak salah paham. Kenapa si istri membiarkan? Saya pernah bertemu dengan seseorang, orang terpelajar, udah bergelar, tapi dalam mendidik anak, yang satu serba membiarkan, yang satunya pengen anaknya selalu tiap hari itu full belajarnya. Ya belajar dipantau, ya dieleskan, ya dipanggilkan guru les ke rumah. Jadi ini membuat si istri berkata, capek sekali anak saya nggak mau begitu. Nah, ini aja udah tidak sesuai. Belum kalau ada ibu mertua di situ yang ikut campur tangan. Jadi perlu ada jembatan yang harus dilakukan oleh pihak yang anaknya. Jelas ya maksud saya ya. Jadi kalau ibu mertua ini dari pihak laki, ya laki jembatannya. Kalau dari pihak perempuan, ya anak perempuan itu jembatannya. Sehingga pasangan ini harus memprioritaskan apa mau kebersamaannya dengan pasangannya. Jadi pasangan hidupnya itu maunya anaknya digimanakan. Gitu. Itu hak mereka. Walaupun si orang tua ada di situ tentang pendidikan anaknya, mereka tidak bisa terus sampai jengkel gitu ya. Jengkel kok dikasih tahu nggak mau nurut-nurut, ini menantuku gitu. Ini pasti dalam hal ini ibu mertua ini yang harus menahan diri, mengucapkan, kan tadi ada firman Tuhan yang mengatakan dari hati kita tercemin kata-kata kita, tingkah laku kita. Jadi kalau berbicara lebih enak, lebih merdu ke menantunya atau ke anaknya untuk masalah pendidikan anaknya. Jadi otoritas pendidikan itu yang dimenangkan adalah orang tua. Kalau itu kita begitu, yang saya tahu ya, karena ini adalah satu proses kehidupan dan yang paling bertanggung jawab itu orang tua dari si cucu itu. Gimana? Yang pertanyaan terjawab, kalau belum boleh bertanya lagi. Ibu moderator, gimana Ibu Bapak, Pak Mimi? Terima kasih banyak. Terjawab. Dan ini ada pertanyaan lagi Bu. Seandainya menantu, nah ini menantu laki atau menantu perempuan ya Bu ya, memutuskan hubungan terhadap mertua dan anak, berpihak kepada menantu, bagaimana jalan keluarnya? Sebentar, ini wajah saya kok hilang. Ini yang ada malah share screen. Sebentar, share screen-nya harus dimatikan dulu. Moses bisa bantu supaya share screen-nya dimatikan. Matinya udah itu yang Zoom. Pindahin ke. Oh iya, oke. Ya. Gimana tadi kalau bisa tolong diulangin Ibu, maaf. Ya. Saya kehilangan. Ini, seandainya menantu memutuskan hubungan terhadap mertua dan anak berpihak kepada menantu, bagaimana jalan keluarnya? Anak berpihak pada menantu ya. Menantu perempuan atau itu ada catatan nggak di situ? Nggak ada Bu. Oh nggak ada, bebas ya. Oke, iya. Perpecahan pasti bukan dari Tuhan, ya. Jadi sebisanya diperdamaikan.
Dalam arti mulai melihat persoalannya bersama-sama. Yang menjadi persoalan itu gimana? Apa yang diperebutkan, apa yang diperjuangkan kedua belah pihak yang membuat satu, itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut ya, masing-masing pihak. Jadi kalau toh saya susah memberikan arahan karena memang tidak jelas perdebatannya di mana, tapi pada prinsipnya back to Bible, kembali ke Alkitab aja ya, karena ini yang bisa menolong kita untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan. Karena apapun yang dikatakan, apapun yang dianjurkan, sebaiknya itu dikeluarkan dari perbendaharaan hati yang baik. Artinya dibuang jauh-jauh dari rasa ini mantuku ini memang keterlaluan. Sudah berkali-kali aku beritahu. Nah, itu tuh tidak boleh ada. Adanya pikiran itu aja, itu sudah mewarnai hati kita. Dan dari hati kita akan mencerminkan kalimat-kalimat yang pahit, yang pedes, yang mengganggu telinga yang mendengarnya. Entah anaknya sendiri atau menantunya. Nanti menantunya bilang, tuh dengerin aja omongannya mamahmu. Tuh mamahmu, papamu kalau ngomong seperti itu. Tuh dengerin. Anaknya dengerin, aduh ya iya sakit hati banget. Dan dia kan nggak mau kehilangan pasangannya. Jadi dia udah mengambil keputusan untuk menikah, pasti kan ada oke, Bu Betty, selamat jalan, baik-baik di jalan. Ya, ada pamit ya. Nah, jadi prinsipnya jangan pikiran kita itu negatif. Makanya dari awal proses pernikahan ini carilah dari pihak suami atau istri yang akan menikah, ambillah pasangan yang sama percaya, yang seiman. Dari pihak orang tua, yang pertama kali harus Anda pertanyakan bagaimana imannya pada saat anak Anda pengen dilamarkan atau pengen menikah. Karena ketentuan syarat nomor 1 adalah satu iman. Kalau tidak seiman, firman Tuhan ini tidak bisa diterapkan. Karena ini membawa sampai kepada kebenaran, kepada firman Allah. Jadi pasti orang yang beriman, yang percaya firman Tuhan, yang bisa berjalan bersama satu, seperti dua sapi yang disatukan dalam satu luku ya. Lukunya itu kebenaran sama-sama dalam satu iman. Kalau dia tidak satu iman, luku itu pasti muter nantinya. Karena majunya nggak bareng, jadi muter ke kanan atau muter ke kiri. Jadi tidak ada perubahan yang dihasilkan, yang ada ya muter-muter kan lama-lama tidak bergerak akhirnya ya stuck. Gitu. Bagaimana kalau masih perlu dijelaskan sesuatu, Ibu, Bapak? Boleh saya tambahkan sedikit, Bu Ima? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya, pasangan suami istri semua ini, banyak faktor sebetulnya ya yang kita bisa tadi saya udah bilang ya. Misalnya gini, banyak faktornya. Pendidikan. Ya, pendidikan itu berbeda menyebabkan cara berpikir yang berbeda. Cara mengungkapkan yang bisa berbeda juga. Walaupun sama-sama dasarnya orang percaya, itu masih bisa berbeda. Ya. Jadi itu baru pendidikan. Gimana dengan kebiasaan? Kebiasaan dari menantu kita. Ya, kebiasaan dari menantu kita itu gimana? Kita tahu enggak? Misalnya gini, menantu saya ini kalau bangun mesti siang. Salah enggak bangun siang? Ya antara benar dan salah. Saya bilang begitu, kenapa? Suaminya gimana? Boleh enggak istrinya bangun siang? Oh suaminya boleh, ya udah biarin aja, wong istrinya milik suaminya kok. Ya toh? Ya kita sebagai mertua jangan terlalu intervensi begitu. Wong suaminya yang punya aja enggak apa-apa kok istrinya bangun siang kok, dia ngerti kok. Ya udah biarin aja. Atau gini, misalnya begini, biasanya kalau makan itu jam 12 mesti makan siang gitu maksudnya ya. Nah, tapi menantunya dia bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 11 makan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan satu perbedaan-perbedaan ya yang bisa menimbulkan problem, bisa menimbulkan ketegangan. Si mertua menganggap bahwa ini yang baik begitu.
menurut mertua tentu, ya kan? Ini yang baik menurut saya. Ya, makan jam 12 gitu, misalnya bangun ya jam 6 pagi paling siang gitu. Itu kan menurut mertua, tapi menurut menantunya belum tentu loh. Kenapa? Karena latar belakangnya berbeda, kebiasaannya berbeda, pola pikirnya berbeda. Kita enggak tahu. Siapa tahu menantunya itu karena sekarang work from home ya, dia itu tidurnya jam 2, jam 3, suruh bangun jam 6 ya enggak bisa no. Iya toh, enggak bisa no. Dia kerjanya seperti itu kok. Iya toh? Nah, bagaimana kalau mertuanya bilang, menantu, kenapa sih kamu kalau bangun kok siang? Mama pengen tahu nih kenapa sebabnya. Oh, itu toh mah. Loh, saya kerjanya sampai jam 2, jam 3 toh. Nah, setelah tahu gitu, marah nggak mertuanya? Enggak toh? Wah, ini mertuaku, menantuku begini. Jangan-jangan bilang begitu tambahan mertuanya ya. Dia kerja sampai jam 2, jam 3. Wah, kalau gitu pagi-pagi, karena aku biasa bangun pagi, oke lah, aku yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi pelan, hati-hati mertua. Ya, mesti kita tahu kebiasaan dia. Ini mengurus rumah tangga biasanya bagaimana menantuku. Ya, kita juga jangan terus intervensi. Makanya komunikasi itu lebih baik. Ya, komunikasi pasti menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya, belajar dari pengalaman, dari pengetahuan. Latar belakangku dan latar belakang menantu beda. Aku tanya dulu sebelum aku jengkel, gitu kan? Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah tambahan saya sedikit. Silakan dilanjutkan. Komunikasi itu memegang peranan penting dalam kehidupan Kecil Pak suaranya. rumah tangga. Dan ini Pak, ada satu lagi pertanyaan. Ini adalah ada satu kasus. Ini saya ceritakan, seorang ibu membangun usaha. Ya, oke. Saya ulangi Pak. Seorang ibu membangun usaha dan di hari tuanya menyerahkan kepada anaknya yang laki-laki. Problem itu mulai muncul Pak ketika si ibu mulai dijatah oleh menantu perempuannya yang terlibat di dalam pengelolaan perusahaan itu. Dan si ibu mertua yang jadi marah dan sakit hati karena rumahnya dan usahanya adalah milik dia yang dibangun sejak muda. Sekarang si anak laki-laki dan menantunya membatasi dan mengontrol semuanya. Bagaimana kiranya solusinya Pak? Ya, ini persoalan sering terjadi. Awalnya sebagai dasar dari semuanya, memang disarankan untuk sementara ibu atau mungkin pemilik perusahaan ini awalnya itu jangan menyerahkan semuanya dulu. Ya, pekerjaan boleh dikelola, tapi tidak disarankan untuk mewariskan semuanya pada saat dia masih hidup. Jadi masih ada yang menjadi bagian dia. Jadi sepertinya harimaunya masih punya taring, ya, tidak dihabiskan giginya, sehingga anak menantu juga tidak semena-mena atas hidup dia. Itu dasar semuanya. Sekarang masalah penjataan. Memang yang terbaik tidak hanya mertua yang dijatah, si menantu dan si anak pun dijatah. Setiap bulan terima berapa. Dan perlu juga kalau ini menjadi satu persoalan, jatah si mamah itu berapa? Make sense nggak jatahnya? Sesuai dengan kebutuhan si mamah. Ya, jangan yang paling bagus itu sesuai dengan kebutuhan mamah. Misalnya mamahnya masih bisa keluar-keluar, dikasih uang saku, tapi biaya hidup mamah sepenuhnya anak dan menantu ya harus menutupin. Tapi dengan catatan perusahaan itu sehat. Yang perlu kita pelajari adalah perusahaan itu sehat atau tidak. Mamahnya ini umur berapa? Masih bisa nggak memantau dari jauh? Kalau tidak bisa memantau, mamahnya harus ada orang ketiga yang bisa menjadi satu, ya,
memperhatikan lah bagaimana perusahaan ini dipegang oleh anaknya, dikelola dengan baik atau tidak. Belum kalau di dalam perusahaan itu anaknya tidak cuma satu. Kalau anaknya satu memang lebih sederhana. Tapi kalau anaknya banyak, ada 2-3 orang, itu kan punya hak di situ. Kan tidak bisa diserahkan satu orang terus dikuasai menantu, langsung dijatah begitu aja. Bagaimana dengan pengelolaan selanjutnya? Keuntungan-keuntungan dari pihak anaknya segala macam. Ini pasti harus berhubungan dengan notaris kali ya, yang mengelola seperti itu. Kalau udah ada perusahaan dan ada pewarisan. Tapi yang pasti tidak untuk diserahkan semuanya kepada anak. Jadi kalau ada mamah atau papah yang tersisa ini, mertua ini masih punya dana-dana talangan, dana-dana masih punya kekuatan lah seperti itu dari dalam hal penandaan. Karena kalau diserahkan semua konyol, dan seringnya orang tuanya jadi terus terlunta-lunta, tidak diurus karena tiba-tiba si anak jadi kaya mendadak, gitu ya, pegang uang besar, pegang aset besar, dan tapi tidak diawali pengelolaan dari bawah seperti yang terjadi dengan mamahnya. Nah, ini proses sangat menyakitkan. Di sini perlu pendampingan dari bagian yang mengerti tentang perusahaan dan juga tentunya tentang iman. Dari hamba Tuhan, waktu pernikahan ada konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting banget untuk mengatasi banyak hal masalah pernikahan di hari-hari ke depan, apalagi untuk mereka yang tinggal seatap dengan mertua. Perlu banget untuk seperti itu. Gimana, ada lanjutan pertanyaan mau dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan lagi sehubungan hal ini? Ya, pertanyaannya sangat banyak Ibu, tapi karena sudah waktunya sudah sangat larut ya, sudah hampir 20-30. Nanti Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan nanti kita tampung. Mungkin nanti kita akan boleh kita tampung, nanti kita akan bertanya ya. Kita berikan kepada Bapak Andreas dan Ibu. Boleh? Boleh. Bapak, Ibu? Nggak apa-apa. Silahkan Ibu. kalau mau bertanya, ya boleh japri Ya, ke WA saya, nggak boleh apa-apa. japri. Tapi tolong memperkenalkan dulu namanya dari CCM ya. Iya. Apa istilahnya, karena couple meeting. Saya ini dari CCM gitu. Karena seringkali kalau langsung spontan telepon seperti itu, saya suka nggak angkat. Saya tidak angkat telepon yang saya tidak kenal. Jadi saya nama ini dari CCM gitu, saya pasti akan respon. Silahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu. Wow, sungguh banget, sangat diberkati. Ibu boleh sebagai penutup. Sebagai penutup boleh? Ya, sebentar aja, sebentar. Ini, Ibu, sebelum kita tutup, ada beberapa poin penting selain firman Tuhan itu ya, langkah praktis untuk bisa dilakukan kita sebagai mertua. Yang pertama, kita perlu mempelajari kebiasaan-kebiasaan menantu. Perlu. Supaya apa? Supaya tidak timbul salah tangkap, salah pengertian. Kita perlu mencermati hidup, pola kebiasaan, pola makan, dan semuanya. Ya, sehingga tadi termasuk, ini kok pendidikan cucunya kok dicuekin gitu, seperti itu. Nah, ini latar belakangnya apa dulu, gitu ya, latar belakang menantunya. Nah, itu perlu dicermati. Jangan langsung cepet-cepet ngomel, ya. Kan kita harus berpikir tadi itu, bijak kan, melalui berpengertian, begitu kan. Nah, itu yang kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, menantu. Kita sebagai menantu, ya, jangan mudah terlalu cepat untuk marah kepada mertua. Ya, itu saran saya. Kenapa? Bagaimanapun mertua kita itu paling berjasa untuk membesarkan sampai menjadi pasangan kita. Ya, paling berjasa. Menantu pun harus belajar sekarang. Oh, kebiasaan mertuaku seperti apa ya? Ya, supaya kita sebagai menantu juga nggak mudah-mudah loh marah. Nah, itu sebagai menantu ya. Nah, kemudian bagaimanapun juga apapun yang terjadi,
saya mensuggest, mendorong Bapak Ibu, kita semua orang-orang yang percaya ini untuk berupaya tidak berkata atau bersikap kasar atau tidak benar. Kita berusaha, berupaya untuk hal itu. Apa? Supaya kita ini tetap ada di kebenaran firman Tuhan itu tadi. Ya, kemudian kalau yang jadi suami itu perlu belajar untuk mengambil keputusan bersama istrinya. Ya, ini tips saja. Kalau kita mau tanya ortu kita bagaimana, itu adalah alternatif. Tetapi sebagai pasangan suami istri, sebagai mertua ataupun sebagai menantu-menantu ini tadi perlu belajar untuk ambil keputusan bersama antara mereka. Sekian. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.